Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada padamu. Semoga ada padamu juga. Jemaat, saudaraku, anak-anakku sekalian, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan segala benua. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, terimalah sujud syukur kami. Terima kasih karena Engkau berkenan melayakkan kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih pula karena Engkau telah memelihara kami senantiasa. Engkau penuhi kami dengan kebaikan dan anugerah-Mu. Sekarang nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Ya Roh Kudus, persiapkanlah kami dan layakkanlah kami menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita bermazmur dengan membaca Mazmur 23 secara litani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama menerima Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Ia berkata demikian kepada mereka.
Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan menurut Yohanes. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Jemaat, saudaraku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, barangkali banyak yang bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Nada-nadanya seperti orang sudah mulai bosan, seperti hidup dalam sangkar, terbatas dan semakin sesak saja rasanya. Sama seperti anak-anak saya ketika pergi ke Tuban, Jawa Timur, berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan masih berlubang, sehingga laju kendaraan tidaklah bisa kencang, pelan saja. Di sepanjang perjalanan yang semakin panas, terasa semakin panas lagi. Apalagi kendaraan tua yang kami tumpangi tidak ber-AC. Anak-anak mulai gelisah dan protes. Semua menangis. Kok nggak sampai-sampai? Mereka protes karena tidak tahu berapa jam lagi harus bertahan di dalam perjalanan yang menyiksa akan segera berakhir. Saya berusaha dengan sebaik mungkin mengemudikan kendaraan itu dan menahan diri supaya kendaraan itu sedikit nyaman. Berkali-kali Bu Marta harus menenangkan anak-anak, tetapi itu pun tidak mengubah keadaan. Setelah berjam-jam yang menyiksa itu, semua merasa senang dan bahagia karena Uti Rumyati dan Bude Mawang telah menyiapkan masakan yang enak. Pepes ikan, sop ikan, rajungan atau kepiting rebus, dan sambal goreng sotong yang nikmat sekali kesukaan mereka. Segera lupa siksaan dan penderitaan di sepanjang jalan tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kadang mengizinkan kita mengalami kesulitan. Bahkan hal yang paling tidak kita sukai kadang terjadi dan tidak bisa dihindari. Saya yakin Tuhan bukan sedang menghukum. Ia ingin kita belajar menjadi lebih kuat, kreatif, dan semakin bijaksana. Menjadi tantangan bagi kita tentunya untuk menemukan indahnya hidup ini. Sama seperti banyak orang minum secangkir kopi pahit dan lalu bersama-sama bercerita, berbagi tentang nikmatnya minum kopi pahit.
Sekali lagi saya yakin pandemi COVID ini bukanlah hukuman. Juga bukan kesalahan pemimpin kita yang diyakini oleh beberapa orang. Sebab aku yakin Tuhan bukanlah hakim yang suka mengancam dan menjatuhkan hukuman. Tetapi Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang berempati untuk memberikan kehidupan. COVID-19 membawa sengsara, ya, tidak salah. COVID-19 menakutkan, benar. COVID-19 menjadi teror, oh, memang begitu. Tetapi jangan lupa, Tuhan mengizinkan semuanya ini supaya kita belajar menemukan maknanya untuk menjadi lebih kuat, sekali lagi lebih kreatif, dan menjadi semakin bijaksana. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat, mungkin Ibu, Bapak, dan saudara-saudara juga ingat, ketika Gunung Kelut dan Gunung Merapi meletus beberapa tahun lalu, abunya sampai Purworejo. Rumah roboh, pohon kelapa dan buah-buahan rusak. Erupsi itu memaksa orang harus bekerja sama dan bersolidaritas. Nah, jika orang hanya membersihkan rumahnya sendiri, maka pekerjaan mereka sungguh sia-sia saja. Dalam sekejap rumah akan kembali diselimuti debu yang menyesakkan. Jalan keluarnya adalah mau bekerja sama, bergotong royong dengan banyak orang untuk membersihkan debu di jalan-jalan, bahkan di jalan raya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan begitu rumah kemudian agak sedikit bersih. Begitu juga dengan COVID-19. Jika hanya ingin selamat sendiri, maka saya yakin akan sia-sia. Jawabannya sama, kita harus bekerja sama dengan banyak orang. Belajar berempati dengan orang lain. Mendoakan keselamatan keluarga, tetapi juga harus mendoakan keselamatan tetangga kita. Menjaga keselamatan kita, tetapi juga menjaga keselamatan bersama. Maka kita akan terlindung dan kita akan jauh dari paparan virus ini. Tak ada gunanya kita ingin selamat sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Begitu juga kalau kita menjadi sembrono, maka dipastikan kita juga akan menjadi korban seperti yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pandemi ini mendorong kita sampai kepada tahap yang dulu tidak pernah kita pikirkan. Misalnya seperti ini, kita sudah beberapa minggu melakukan ibadah online. Siapa yang bermimpi bahwa kita akan ibadah online? Tentu baru terpikirkan akhir-akhir ini. Memberi ruang kepada orang lain untuk berkarya. Nah, jual beli di WA semakin marak dan kemarin menjadi diskusi yang panjang, tetapi akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mungkin kalau kemarin kita sedikit gaptek, mungkin sekarang sedikit mengerti. Mengajak saudara seiman yang tidak memiliki Android untuk beribadah online bersama. Dan masih banyak hikmat yang bisa kita temukan di perjalanan hidup kita ini. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ia mengembalakan kita dalam masa-masa sulit ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur banyak orang membuat masker, bukan untuk mencari keuntungan besar demi diri sendiri,
tetapi membagikan dengan senang hati kepada saudara-saudara yang lain. Ada yang membagikan bingkisan sembako, meskipun ia sendiri terkena PHK. Ada juga dengan biaya sendiri bikin sprayer supaya kendaraan yang keluar masuk bisa disemprot pakai disinfektan dan itu dipasang jauh dari rumahnya, saudaraku. Saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya karena muncul banyak kreativitas di saat-saat seperti ini. Dan semua orang didorong dan merasa terdorong untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Benar kata Rasul Petrus, adalah kasih karunia jika kita ikut menderita bukan karena kesalahan kita. Karena kita akan ikut dalam kemuliaan Tuhan melalui karya-karya sosial yang kita lakukan. Benar seperti keadaan jemaat mula-mula yang menjual harta mereka dan menyerahkan uang hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Dan setiap saat mereka melakukan atau mengadakan perjamuan kasih, sesungguhnya bukan hendak berfoya-foya, saudaraku, tetapi itu adalah jalan bagi mereka saat itu untuk berbagi, saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur. Pengalaman pahit jemaat mula-mula itu mengubah mereka menjadi jemaat yang hidup dalam solidaritas dan persaudaraan yang tinggi. Tidak lagi persaudaraan didasarkan pada keturunan, tidak lagi pada garis darah, tetapi persaudaraan karena Yesus Kristus, Sang Gembala itu hidup di dalam hati mereka dan memimpin mereka. Adalah benar firman Tuhan bahwa Dialah Gembala yang sejati, Gembala yang baik. Ia selalu memikirkan dan memperdulikan kehidupan domba-dombanya, supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Meskipun kenyataannya tak selalu hidup itu mulus, mereka hidup dalam kesulitan. Jika sekarang kenyataan masih seperti ini, karena memang kita masih di tengah perjalanan, saudaraku, maka kita harus tetap menguatkan tekad dan kaki kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu jadilah domba yang baik, mau dengan tulus digembalakan Tuhan Yesus Kristus. Beri kesempatan Tuhan Yesus Kristus mengembalakan kita dan mengikuti kemana kita akan dibawanya. Untuk itu marilah kita tetap hidup sesuai pimpinannya. Tetaplah berdoa, tetaplah semangat menjadi berkat meskipun di masa-masa sulit. Dan jangan lupa bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan yang tersebar di seluruh dunia, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, bentuklah kami melalui segala peristiwa apapun
agar menjadi semakin sempurna. Tetapi jangan biarkan kami binasa. Ubahlah kami menjadi seperti murid yang memiliki telinga, yang haus akan kebenaran dan selalu ingin belajar memahami kehendak-Mu. Berkatilah kami dan ubahlah kami supaya tetap mampu memberi semangat kepada banyak orang, meski kami sama-sama dalam kesulitan. Beri kekuatan supaya kami tetap menjadi berkat, meski betapapun kami mengalami kesulitan. Sebab kekuatan kami bukan dari apa yang ada di dunia ini, tetapi semata-mata oleh kehadiran-Mu, ya Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dan para relawan yang dengan sungguh-sungguh menyegah penyebaran virus berbahaya ini, meski kadang harus menghadapi kesulitan memahamkan, untuk mendorong banyak orang juga turut mencegah penyebaran COVID-19. Kami berdoa supaya dalam situasi pandemi ini tidak mengikis rasa empati kami, sehingga kami tidak menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan melindungi bangsa kami, supaya bisa bertahan dalam kondisi seperti ini sebagai imbas dari penyebaran virus ini yang berdampak pada ekonomi, kestabilan politik, dan keamanan. Kami berdoa untuk para relawan yang berjaga di lingkungan kami. Lindungilah mereka supaya tetap sehat. Lindungilah tetangga kami dan jemaat-Mu supaya bisa bertahan meski harus melakukan segala aktivitasnya di dalam rumah. Redamlah setiap emosi yang bergolak dan menjadikan jemaat-Mu semakin bijak menghadapi setiap perubahan. Berkatilah jemaat Tuhan yang paling rentan terpapar oleh virus corona. Berkatilah semua jemaat Tuhan supaya tetap dapat memandang-Mu dan menaruh semua harapan mereka kepada Tuhan. Berkatilah tim ibadah online GKJ Purworejo Selatan yang telah berkarya dan menjadi motor pelayanan gereja-Mu lebih maju, lebih menyapa setiap hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, demikian juga dengan saudara seiman di gereja-Mu ini. Berkatilah panitia masa raya yang dengan bijak mengubah pelayanan mereka melalui aksi peduli bencana COVID-19. Dengan begitu gereja-Mu bisa hadir dan menjadi alat kasih-Mu. Inilah harapan kami Bapa. Dengarkanlah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan syukur sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13 dan 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadanya malah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mempersembahkan kurban dengan menyanyikan nyanyian syukur kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Kembali kami bertelut ke hadirat-Mu, Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami kumpulkan sebagian dari rezeki pemberian Tuhan. Terimalah Bapa, berkati supaya Tuhan layakkan untuk pelayanan, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Sekarang izinkan kami kembali untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati dan lindungilah kami, serta peliharalah kami di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama naikkan pujian kita, Gembala Baik, Bersuling dan Merdu. Sekali
rasa damai cemerlang bening. Sekarang pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudaraku dan mengaruniakan damai sejahtera. Haleluya. Amin.